Agama tanpa akal. Agama tanpa akal ya. Siap. Saya boleh bertanya Bang? Boleh, silakan. Kira-kira kalau orang beragama berakal nggak? Belum tentu Bang. Tidak semua agama polanya akal. Nggak semua. Kenapa dia menentukan pilihan untuk dia beragama Bang? Karena nafsunya. Agama itu nyaman, tidak ada kewajiban di situ, serba janji-janji nikmat, janji keenakan sana. Apalagi kalau saya lihat di pola agama Anda itu dosa diambil alih sama Tuhannya sendiri kan gitu. Enak, di Kristen itu agama paling nikmat. Seperti yang diajarkan Ustadz Abdul Somad, kalau di surga itu bidadari banyak Bang ya. Itu kalau di surga, kalau bisa masuk ke sana. Tapi kalau dari dasarnya di bumi sudah memilih agama yang tidak berakal, ya nggak bisa lah sampai ke sana. Yesus pun begitu. Dia menjanjikan pengikutnya 100 istri. Yang kita ceritakan ini sebatas andai-andai Bang ya. Enggak dong. Itu kebenaran absolut. Yesus juga menjanjikan 100 istri bagi pengikutnya. Tapi bagi pengikutnya ya, bukan bagi Kristen. Kristen kan bukan pengikut Yesus. Gitu Bang. Iya. Menarik juga ini Abang punya namanya. Iya. Artinya dasarnya Abang mengatakan itu yakin apa? Kalau boleh tahu. Karena agama yang benar itu pasti selaras dengan akal. Karena kebenaran absolut itu akal. Kalau ada agama yang tidak masuk akal, itu sudah di luar kategori kebenaran itu. Karena manusia diberikan akal oleh manusia, tentu diberi juga manual book yang selaras dengan akal. Tidak mungkin Tuhan menciptakan akal terus dia berfirman, akal tak bisa menelaah firman tersebut. Itu nggak mungkin. Tanda kutip ya, seperti Bible. Itu isinya tak ada yang masuk akal. Jadi apa fungsinya akal jika diberi buku petunjuk tapi tidak sinkron, tidak connect antara akal dengan buku? Apa fungsinya mobil matic dibuat tapi Iya nak ya. buku manualnya tidak sesuai dengan mobil matic tersebut? Contoh, ada pabrik cetak mobil, buku manualnya cara mengoperasionalkan komputer, kan tidak nyambung. Nah, begitulah yang saya lihat dalam agama antara Islam dan Kristen. Ada salah satu agama yang kitabnya yang mereka anggap suci tidak masuk di akal, tidak sesuai dengan pola akal gitu. Gini Bang, kalau misalnya menurut Abang Al-Quran yang masuk akal di Abang, Iya. kenapa enggak menunjukkan sifat-sifat yang masuk akal itu di tengah-tengah umat supaya kami bisa percaya, kok harus memaksakan gitu Bang? Sudah dinampakkan. Cuman karena dasar pijakan Kristen kalau memandang sebuah agama bukan akal. Nah, itu harus dipahami tuh. Kristen dalam beragama tidak pakai akal. Dasarnya Abang tidak mengatakan tidak masuk akal, sedangkan bagi saya sendiri masuk akal. Memang saya nggak bisa memaksakan Abang untuk Abang harus percaya seperti itu. Tapi kalau Abang memaksakan agama kami tidak masuk di akal karena memang Abang sendiri meyakini agamanya Abang, iya kan? Lalu kenapa nggak fokus aja Abang menunjukkan yang masuk akal itu menurut Abang Al-Quran? Ya tunjukkan dong sifat-sifat kesabaran, kelembutan, cinta kasih, supaya kami bisa mengikuti. Tapi kalau fokusnya Abang membuktikan orang lain salah, apa yang bisa kami pelajari yang baik Bang? Contoh, maaf Bang. Tanpa kami ajarin
Kristen sudah mencontoh Islam. Ini Bang. Kristen itu sudah mencontoh Islam. Oke. Tanpa boleh kami saya ajarin. bicara, Bang. Boleh saya Yo, bicara. kok saya nggak bisa bicara? Abang aja yang bicara, aku nggak. Oh, silakan. Nah, gitu dong. Silakan. Gitu kita harus dewasa dalam berdiskusi gitu. Ya, silakan, silakan. Jangan mencari kemenangan gitu ya kan ya. Silakan Bang. Jadi bukti kebenaran Islam itu, penjajah datang membawa sebuah kitab, nama kitabnya itu Biblos. Karena memandang Al-Quran itu benar, maka Biblosnya diganti namanya menjadi Alkitab. Jadi Bible mencontoh nama Al-Quran, yaitu Alkitab. Contoh kebenaran Al-Quran, Islam, Paulus, itu mereka pakaikan gelar dari Quran, yaitu Rasul. Potong Bang. Boleh saya potong? Ya, silakan. Nah, Silakan. ini. Bang bilang bahwa Alkitab mengikuti Al-Quran. Ya. Sekarang saya tanya Abang, Yes. supaya clear. Apakah Abang melihat? Apa tuh? Apakah Abang melihat bahwa Alkitab itu Ya. mengikut Al-Quran? Ya, nama Alkitab Yang aja sudah pertama. diambil. Itu yang pertama. Yang kedua, Udah aku lihat. Saya lihat. kapan melihat, kapan menyaksikan? Saya menyaksikan. Jadi gini, Ah, kalau kita melihat, kalau kita contohnya saya ya, ya, contohnya saya siap. saya melihat seseorang, saya bersaksi karena saya melihat dia mengambil Ya. sesuatu gitu, lalu saya bersaksi. Ah, Tapi ini saya tidak melihat, saya tidak menyaksikan seperti Abang. ya. Emangnya kalau Abang melihat, Abang menyaksikan Al-Quran itu, usia Abang berapa sih Bang? Saya sekarang Saya tahu. 48. 40 tahun, berarti usia Al-Quran kira-kira 30 tahun ya. Al-Quran saya 1400 tahun usianya. Terus tadi Abang bilang Abang melihat, Abang menyaksikan. Ya, oke, nah inilah kalau agama tidak mengajarkan kita berakal. Sabar dulu. Kalau agama tidak mengajarkan kita berakal, inilah akibatnya. Saya mau tanya Gini, sama Anda. gini, Bang. Tunggu, jangan cuma mau bicara. Silakan Bang, silakan. Ini mentang-mentang agama di bawah penjajah selalu melakukan penekanan. Gimana sih abang ini? Jangan Ya, gitu dong. silakan Bang. Penjajah membawa kitab agama Anda masuk ke Nusantara tahun berapa? Kalau saya boleh tahu. Kitab Jadi Anda gini. masuk ke... Tunggu, jawab aja dulu. Penjajah masuk membawa Bible itu di tahun berapa bang? Ke Nusantara ini. Ke Nusantara. Penjajah membawa Bible masuk ke Nusantara itu tahun berapa? Sekarang gini, berkaitan dengan pertanyaan Abang. Pertanyaannya kan penjajah membawa Bible. Yes. Apakah Abang melihat penjajah itu siapa? Tahu Belanda, agamanya Kristen, Tuhannya Yesus, nama Abang rumah ibadahnya melihat- gereja. Abang melihat penjajahnya? Abang kenal Kan penjajahnya? sejarah. Kan pertanyaan apa itu bang? Pertanyaan Jadi apa gini itu? Bang, Tunggu. Sejarah. Jawab pertanyaan saya dulu. Tahun berapa? Tahun berapa Bible masuk ke Nusantara itu dulu? kalau saya itu berpikir realistis gini aja Bang. Kenapa nggak dijawab pertanyaan saya ya? Bentar. Karena gini, Bang, Bible karena masuk ke ini- Nusantara. ini Bible nanti masuk saya ke Nusantara jelaskan tahun berapa? supaya terjawab pertanyaan Abang. Saya nggak butuh kalau orang Kristen ngomong, karena saya sudah pastikan Jadi- tidak ada kebenaran masuk keluar dari mulutnya pasti itu. Saya pastikan. Jadi gini Bang, Saya sesuatu cuma yang ingin benar- tahu, sesuatu bang. yang Saya cuma benar ingin itu- tahu, abangku. sesuatu Saya yang cuma mau benar tahu. sesuatu yang benar itu tidak perlu diklaim Bang. Oke, baik. Sekarang begini, Sesuatu Bible yang benar itu, itu sabar dulu, perlu bang. diklaim. Sesuatu Bible yang itu benar itu tidak perlu membenarkan diri. penjajah, Kebenaran itu Bang, kebenaran itu tidak membenarkan diri. penjajah, Kebenaran itu, penjajah. kebenaran itu tidak menyalahkan orang.
Tapi kebenaran tetap kebenaran. Oke, baik. Kata Alkitab Anda ambil dari mana? Jadi gini Bang, Ah, itu kan tidak bisa pernah menjawab. kalau Kenapa berbicara- tidak pernah mau menjawab? Kenapa? Kenapa kayak Gini, licik seperti Paulus gitu loh? Aku bertanya, kata Alkitab orang Kristen pakai dari mana? Kata Alkitab itu dari mana? Nggak usah emosi, tenang. Saya tidak emosi, saya tidak emosi, saya tidak emosi. Saya cuma ngerti pola yang Jadi kalian gini, lakukan Bang. itu seperti merpati, jinak seperti ular, Kira-kira Nabi licik Muhammad seperti itu- ular. Kenapa lari ke Nabi Muhammad lagi? Aku tanya, kata Alkitab ambil dari mana? Itu aja dulu. Itu aja dulu, Bang. Kata Alkitab ambil dari mana Kristen ini? Jadi kalau berkaitan dengan Alkitab itu bukan keahlian saya Bang. Ya, Jujur. boleh. Jadi Anda bisa apa kalau gitu? Ini kan Gini. tadi kita berbicara mengenai Tapi- agama tanpa akal. Oke. Agama Anda masuk ke Nusantara dibawa oleh penjajah. Setelah masuk ke Nusantara, membungkus diri, diam dulu, membungkus diri dengan sebutan Alkitab. Di mana kata Alkitab itu adalah nama lain dari Al-Quran. Permasalahannya gini Bang, semua yang Abang jelaskan, semua yang Abang ceritakan, Abang tidak melihat, Abang tidak menyaksikan. Tapi faktanya, Faktanya umur Abang baru 40 tahun. faktanya Tapi siapa abang- yang Abang- mengambil kata Alkitab? Abang Al-Quran atau berani- Bible? Abang Nah, itu kan berani Cuman mengklaim menjelaskan aja, menuduh aja terus. ribuan tahun yang lalu, ribuan Enggak, tahun yang lalu, bukan, tanpa bukan. tanpa melihat, tanpa Bukan. menyaksikan. Bukan Tanpa itu, melihat, bukan tanpa itu poinnya. menyaksikan. Bukan di situ poinnya. Jadi poinnya gini Bang, Alah, udah Anda turun. poinnya Anda turun. begini. Terlalu banyak makan babi, otakmu nggak berfungsi. Nggak bisa kita bicara. Dia masih pakai pola penjajah. Nggak mau dia diskusi, dia mau bicara sendiri. Hanya dia yang mau didengar, dia nggak mau mendengarkan orang. Bukti bahwa dia tidak berakal gitu. Untuk sekedar berdiskusi aja sulit, kan otak sudah tak ada, udah rusak otaknya. Mau kayak mana? Otak udah robek, kepala bocor halus, hanya bisa nipu diri sendiri gitu loh. Kasihan kan? Nggak mau dengar orang, hanya dia mau didengarkan. Ditanya lari kemana-mana. Kata Alkitab karena ribuan yang tahun yang lalu orang membahas agamanya masuk ke Indonesia, pola apa yang dia pakai, nggak ada dia jawab. Halo, selamat malam. Malam, Bang. Katolik Protestan. Katolik. Abang yang satu 1000 King. Katolik Protestan. Nak? Protestan. Boleh buka kamera, Bang? Iya, hidup. Silakan. Oke, ada tema kita di sini, agama tanpa akal. Salah satu dari Agama mana agama itu? Agama mana? ya, agama mana itu? yang kalau saya melihatnya agama Anda bukan agama Islam. Oh gitu ya. Ya, Terus. Bentar dulu Bang. Berapa rohmu? ah, Rohmu ada berapa? Sebelum Roh? saya jawab, rohmu ada berapa? satu. Rohmu satu. Ya, Ilmu semesta alam itu apa? ilmu semesta alam, Coba, apa itu? matematika. Itu baru saya jawab ini. Oh, agama tanpa akal, Tuhan brojol dari rahim. Bang, Pencipta- turun aja Bang. pencipta- Botol dia Bang, botol. Pencipta langit dan bumi dilahirkan oleh manusia. Masuk akal nggak, Bang?
Anda sendiri masuk akal tidak? Yang Anda tanya Enggak. ini Anda masuk akal tidak? Enggak masuk akal pencipta langit dan bumi keluar dari rahim Jadi manusia. Anda itu enggak tanya masuk akal. supaya Anda mau masuk akal begitu. Maksudnya bagaimana ini? Enggak. Tidak paham saya. Ada agama di antara dua agama, Islam dan agama Anda, yang penganutnya untuk bertahan di agama itu tidak menggunakan akal, gitu. Kata siapa loh? Jangan ngabur loh. Kata siapa? Jadi menurut Anda agama saya masuk akal? Hah? Agama saya masuk Saya akal? tidak bisa menurut Anda masuk akal. Saya tidak masuk akal. Yang lebih tidak masuk akal ketika saya nanya loh. Kalau saya sudah tahu jalan saya yang benar, contoh, ngapain saya nanya lagi begitu? Kan kita mau diskusi. Ini masuk akalnya di mana? Ya memang agama Anda tidak masuk akal. Agama Anda nggak masuk akal. Itu aja intinya. Makanya tadi yang pertama itu nggak bisa ngapa-ngapain. Karena takut kita buktikan kalau agamanya tidak masuk akal. Kata Alkitab aja nggak mau kita bahas. Entah kemana-mana perginya. Dia licik seperti ular. Kalau Anda mengatakan agama masuk akal, berarti Anda mengakui agama saya masuk akal. Nah, saya tidak mengakui agama Anda masuk akal karena memang tidak. Mungkin mana? Fakta memang kayak gitu. Silakan. Non-Muslim ajukan permintaan, pendeta atau apapun itu silakan naik. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Katolik, Protestan, Kristen. buka kamera silakan. Ya. Masih ingat dengan saya yang saya menseretkan dirimu? Sorry, saya lupa bang. Oh, lupa ya. Lihat nanti VT saya, baru nanti kau ingat. Boleh. Ya. Jadi Ini ini ada mau tema. dibahas apa? Sebentar, saya sambil rekam ini ya. Biar Ya, saya VT lagi. boleh. Oke, silakan. Agama tanpa akal. Ada agama yang dianut, di mana penganutnya itu bertahan di sana karena memang agamanya dia tidak telah menggunakan akal sehat. Oke, berarti menurutmu agamamu masuk akal gitu? Iya, pasti. Oke, kalau masuk akal agamamu, coba jelaskan ini kedua kalinya nih. Yang pertama, karena di VT saya itu memang ini sudah saya tanya, ini lagi keulangi, saya ulangi pertanyaan itu. Iya. Kalau masuk akal agamamu, coba jelaskan kepada saya siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala-mu itu, silakan. Baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakikat pencipta langit dan bumi, yang bukan makhluk, sehingga dia tidak bisa diberi manifestasi seperti makhluk, tidak bisa dijelaskan seperti menjelaskan makhluk, tidak bisa dilihat seperti melihat makhluk, tidak bisa didengar seperti mendengarkan makhluk. Itu Tuhan saya. Ya, Tidak serupa bisa dengan saya apapun. tanggapi? Laisa kamitslihi syai'. Saya balik bertanya dulu, habis itu kau Bisa saya tanggapi. tanggapi? Saya balik tanya dulu. Kan kejang-kejang kan, udah mulai kejang-kejang kan? Anda kan bertanya tadi. Inilah, Satu. ini makanya kamu viral di VT saya, karena kamu itu kejang-kejang terus. Bisa saya tanggapi Anda jawabanmu? Anda dulu biar satu-satu. Bisa nggak saya tanggapin Kenapa ini? takut? Jangan ini loh, Kenapa jangan takut? ngamuk-ngamuk. Bisa nggak saya Kenapa tanggapin? takut ditanya? Kenapa takut ditanya?
Karena klaimanmu itu kan hanya klaim, ya kan? Iya, Saya sekarang tanggapin saya dulu klaimanmu bertanya. itu. Kamu Kamu bertanya mengatakan dulu. Allahmu itu Saya pencipta bertanya. langit dan bumi. Saya mau tanya ini, datanya di mana coba? Saya bertanya dulu. Di mana data klaimanmu ini ketika kamu Saya mengklaim bahwa Allahmu bertanya pencipta langit dan bumi? Di mana datanya? Saya bertanya dulu. Mana? Saya bertanya dulu ya, dengarkan pertanyaan saya. Jadi modal klaim lah ini Apakah- namanya, modal klaim. Nanti Anda tanggapin. Saya bertanya dulu. Lo gimana ini? Ya dikelirkan dulu lah. Iya, Coba nggak dikelirkan bisa, dulu. nggak bisa. Klaimanmu Saya itu harus bertanya. dikelirkan dulu. Saya Kamu tadi bertanya mengklaim dulu. bahwa kamu Dengarkan. mengatakan Allahmu pencipta langit dan bumi. Datanya di mana Dengarkan. coba? Dengarkan pertanyaan saya. Pelan-pelan ya. Datanya di Dengarkan. mana? Dengarkan. Ketika kamu Apakah- mengklaim Allahmu pencipta langit dan bumi, datanya di mana? Apakah masuk akal? Ini kedua kalinya menseret si Jume ini. Gak bisa jawab ini. Kedua Apakah- kalinya si Jume menseret. Tadi sudah ku jawab. Tinggal nanti Iya, Anda itu jawabanmu itu tanggapin. hanya klaim, bro. Ya, Jawabanmu itu jawaban hanya klaim. saya. Itu jawaban Iya, saya. klaimanmu itu harus bisa Nah, dipertanggungjawabkan, bro. Mana Sekarang datanya? Sekarang saya bertanya. Di mana datanya kalau Allahmu ini yang Apakah- menciptakan langit dan bumi? Mana datanya? Apakah masuk akal? Mana datanya klaimanmu ini ketika kamu mengklaim Apakah masuk Allah akal? mencipta langit dan bumi? Dengar, Datanya dengar, di mana dengar. dulu? Apakah masuk akal? Dikelirkan dulu dong satu-satu. Jangan yang saat belum clear udah bertanya, itu bukan diskusi namanya, bro. Dengarkan Gimana pertanyaan ini? saya. Apakah masuk akal? Iya, saya akan manusia mendengarkan nanti melahirkan- pertanyaanmu setelah kamu menjelaskan Apakah di mana masuk datanya akal? bahwa Allahmu ini yang menciptakan langit dan bumi. Di mana datanya? Apakah masuk akal manusia membunuh Di mana pencipta langit datanya dan Allahmu bumi? ini yang Jawab. kamu klaim ini menciptakan langit dan bumi? Mana datanya? Satu, Jangan model klaim, bro. dua. Di sini nggak boleh model klaim, bro. Kalau Tiga, model klaim anak kecil pun boleh model klaim. Kamu nggak mau Mana? ditanya, ya udah. Kamu di bawah. Ngapain kau di sini? Ongol, idiot. Bertanya sudah ku jawab. Giliran aku bertanya dong. Gak bisa dijawabnya. Kan idiot. Mau bertanya gak mau ditanya. Kan lucu teman-teman sekalian. Ini mental penjajah. Mentang-mentang agamanya warisan penjajah, semuanya bermental penjajah. Untuk sekedar diskusi saja, Halo abang. nggak ada. Nggak usah kumpul manis kayak Paulus. Sekarang kau bahas dulu. Soalnya Dengar dulu Abang itu bilang- bicara terus lagi, Abang bicara terus bilang, lagi kan? Bicara udah nggak kau di usah. bawah, di bawah lagi di bawah. Kau nggak mau mendengar saya? Mau Bilang mendengar ini. nggak? Nah ini kau Silakan. aja yang mau didengar. Nah, gitu dong, jangan karena agamamu warisan penjajah, maunya menekan terus. Agama warisan penjajah kok masih di bawah-bawah, tabiatnya, karakternya. Dengarkan saya. silakan. Kalau agama Kristen itu benar, ya, kenapa harus mengambil istilah-istilah yang mulia dari Quran untuk menutupi Bible? Contoh, Belanda membawa kitabmu masuk ke Indonesia, nama kitabmu itu Biblos. Begitu diterjemahkan, malah menggunakan kata Alkitab. Oke. Boleh tunjukkan buktinya. Kalau itu di Al-Qur'an ada. Tunjukkan di ayat mana? Al-Quran, Iya. surah Al-Baqarah, ayat 2. Tunjukkan suratnya mana? Suratnya Enggak mana? perlu. Surat Al-Baqarah Oh, ayat 2. Saya bacakan. Saya nggak bacakan. percaya saya itu. Ya, kan percaya Kristen, saya. kan Anda Kristen. Wajar kalau Ya, nggak percaya. ya jelas. Nah, saya dengar, nggak mungkin dengar. saya nggak mungkin meyakini yang nggak saya percaya. dong. Saya bacakan. Zalikal kitab. Tunjukkan ayatnya. Tunjukkan Bisa baca. ayatnya. Kalau saya tunjukkan bisa baca. Sekarang tunjukkan ayatnya. Silahkan. Bisa baca kalau saya tunjukkan. Tunjukkan dulu Oke, ayatnya. baik. Saya tunjukkan ya. Iya. Anda baca. Kalau tidak berarti Anda memang oten konyol memang. Silahkan. Iya, saya tunjukkan. Sabar. Ya, silahkan. Tunjukkan dulu. Supaya Iya, kita iya, bisa buktikan kebenarannya. Oke, sip.
Tunjukkan bos ya. Kenapa nggak fokus belajar tentang Al-Quran? Kok Lah. fokus tentang ajaran agama? Al-Quran saya mengatakan, Faqatilu awliya asyaitan, perangi saudaranya setan. Ini sedang saya lakukan. Jadi Lucu setan deh. itu siapa? Di mana? Seperti apa setan itu? Enggak usah terlalu paksa diri Anda, sok pintar. Saya kira Tahu lagi. bisa membuktikan setan itu siapa. Iya, Kristen lah. Ternyata nggak bisa. Nih. Nih. Aku tunjukkan sama Anda nih. Baca ya. Baca ya. Ya silakan baca. Kamu yang baca, kau yang suruh tunjukkan. Lah, Kau kayak Paulus, betul-betul kau itu yang punya Paulus. Al-Quran siapa? Disuruh baca yang nggak punya Al-Quran. Nih. Sehat, waras Nih, enggak? terus apa gunanya kau suruh saya tunjukkan ini kalau kau nggak tahu baca? Ya Untuk apa? baca. Untuk apa? Untuk apa? Untuk kau Supaya perhatikan bahwa dilihat kau itu orang di sini kan pengikut agama penjajah begitu, lakukan penekanan gitu. di sini ada 11 Nih, baca. Kau suruh 11.000 tunjukkan yang nih, lain. nih. Saya sudah bacakan tadi toh. Tapi kau minta ditunjukkan untuk apa? Ha? Sekarang baca. coba Baca. Pak Ustadz baca. Baca. Kamu ngerti nggak artinya? Baca. Kamu ngerti nggak artinya? Udah kau dibawa, kau binatang memang. Nggak ngerti kan? Nggak ngerti. Oten. Agama penjajah memang kayak gitu. Warisan penjajah memang kayak gitu. Bisanya hanya menekan, menjajah, memaksakan kehendak, kemauannya yang harus jadi. Nah itulah kalian. Udah aku bacakan surah Al-Baqarah ayat 2. Zalikal tunjukkan. Maksud lo apa? Kupikir mau ditunjukkan untuk kau baca. Inilah kalau agama penjajah ya begitu, menekan, meneror, melakukan sesuatu yang ya intimidasi gitu loh. Hanya bisa mengintimidasi orang. Tunjukkan. Udah ditunjukkan, kupikir bisa baca. Ternyata tidak bisa baca juga. Dasar agama warisan penjajah. Suruh tunjukkan untuk kau baca. Karena kalau saya bisa baca. Benar-benarlah kalian ini. Wah. Diajak diskusi biar kalian tuh waras. Ninggalin agama yang tidak masuk akal. Tapi tak kemana-mana kalian. Ya maklum aja lah. Kalian kan oten. Alhamdulillah. Bersihnya hilang. Halo, selamat malam. Enggak. Blokir ya. Jangan. Kepencet. Kenapa naik? Blokir. Blokir. Mampus. Yang muslim tahan dulu, bosku. Tahan dulu. Kita ini dulu. Kita bimbing dulu ini mereka teman-teman kita ini pewaris agama penjajah di Nusantara. Halo, selamat malam. Semangat malam. Islam naik saya blokir ya. Moderator langsung diblokir kalau ada Islam yang naik. Halo, semangat malam. Semangat malam, Cak Ayu. Halo. Semangat malam. Blokir moderator, blokir. Tolong diperiksa teman-teman yang tidak mau diblokir, diperiksa multi apakah Anda minta atau tidak. Oke, terblokir sudah, mampus. Mantap. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan, jangan pakai intimidasi ya, jangan.
maunya Anda saja yang mau diikuti, jangan. Ya, setelah diikuti ternyata nggak ada manfaatnya. Suruh buka kamera, kupikir bisa baca. Halo, semangat malam. Selamat malam, Halo. selamat malam. Malam. Kenapa? Tidak bisa buka kamera. Lagi, silakan. Periksa teman-teman yang muslim. Kita fokus ke teman-teman kita pelanjut tongkat estafet agama penjajah. Yang muslim jangan naik. Oke? Semangat malam. Semangat malam. Teman-teman pemakan anjing silakan naik. Cumi. Cumi. Blokir Bang ya, maaf ya. Bungsu. Halo. Oke, blokir aja Dinda. Diblokir. Blokir aja yang ini, yang naik. Semangat malam. Iya, selamat malam. Iya, buka kameranya Bang, silakan. Ketemu lagi sama Zuma. Oke. Cuma saya mau tanya dulu cuma. Saya mau tanya dulu. An-Naml 91 mengatakan bahwa aku Mulai diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah. Siapa Iya. Tuhan negeri Mekah? Apakah Allah punya Tuhan? Oke, Jangan kau lari. boleh diam? Ah, Silakan Anda, saya diam. iya, oke, baik. Tuhan yang disembah Bani Israel, apakah itu Tuhan bagi negeri Mekah? Saya tanya kitab Anda. Anda ngerti? Iya, itulah jawabannya. Jawabannya itu. Sekarang apakah Berarti kesimpulan saya Allah punya Tuhan. Nabi Muhammad disuruh menyembah kepada Tuhan negeri Mekah. Oke? Nah, Tuhan Sekarang Tuhan negeri Mekah itu untuk Anda tahu, dia adalah Tuhannya Bani Israel. Pertanyaannya muncul, apakah Tuhannya Bani Israel Tuhan juga untuk negeri Mekah atau tidak? Ayo. artinya begini, itu tercatat bukan di Alkitab, tapi tercatatkan di Al-Quran. Saya ulang lagi. Kan Jangan cuma bicara sendiri. saya jujur Jangan ya, bicara saya mau sendiri. tunjuk video buat kau bahwa engkau sendiri yang mengaku Yesus adalah juru selamat. Ada videonya, kau mengaku sendiri. Memang juru selamat. Berapa orang yang menonton ini ya? Ya Yesus Ya memang juru memang Anda selamat. mengaku. Nah, masalahnya apa? Masalahnya Anda Anda kan tidak mengaku itu, mengikuti. berarti Masalahnya Anda bukan berceramah. pengikut Yesus. Gini, artinya saya sudah pengikut Yesus yang asli. Nah, Tapi kalau Anda ini pengikut Yesus, mengaku Yesus juru selamat, tapi Anda tidak mengakuinya, malah menghujat. dengar. Kalau Anda pengikut Yesus, kenapa Anda jadi Kristen? Pengikut Yesus bukan Saya Kristen. jadi Kristen karena saya percaya Tuhan yang hidup. Artinya Tuhan yang hidup ini hanya Yesus. Terlepas Tuhan dari yang para hidup. Tuhan-Tuhan yang lain tidak berwujud, tidak Tuhan bernampak, Aduh, tidak kencang serupa kali. dengan makhluk. Dari bawah. Gak bisa diskusi dia, teman-teman. Bicara terus, bicara sendiri dia. Gak nyambung. Tolong Kristennya naik di sini, kita diskusi. Jangan orang kayak menjajah gitu loh. Anda menjajah, bicara sendiri, maunya mau didengar, tidak mau mendengarkan orang, maunya mendoktrin, harus ikuti mau kalian. Bertanya saya sudah jawab. Ngomong sendiri, ngelantur sendiri. Gimana sih?
Diskusi. Ngerti diskusi nggak? Diskusi itu kita tanya jawab, saling mengisi pertanyaan, dijawab, habis itu siap ditanya. Ini enggak, ngomong terus sendiri. Saya hanya pengikut Yesus. Aku mau tunjukkan video enggak? Di situ kamu mengatakan bicara sendiri dia. Anteng aja, diam. Dengarkan penjelasan. Setelah itu Anda ditanya, jawab, kemudian pertanyaan. Ngomong terus. Gak ada habisnya. Macam orang ketakutan. Kayak orang ketakutan. Hanya mau menjelaskan, hanya mau bicara, tidak mau ditanya. Lucu kan? Halo, selamat malam. Waduh, keluar aja aku bang, Islam soalnya. Bukan cuman keluar, diblokir. Silakan, saudara Kristen, sekali lagi kita diskusi. Ini ada tema. Jangan kayak orang kesurupan gitu loh. Ya, jangan kayak orang kesurupan. Saya turunkan kalau Anda kayak orang kesurupan. Halo, semangat malam. Selamat malam. Ya, Katolik Protestan. Kristen Protestan. Baik, diskusi kita bang ya. Ya. Buka kameranya silakan. Buka. Iya. Ya. Nah, oke, salam kenal. Ya. Bang Suma kan? Iya, betul abang. Ini ada tema agama tanpa akal. Ya. Kira-kira ini agama tanpa akal ini dituju kepada siapa? Temanya kan tanpa Ya. menyinggung salah satu. Siap. Kalau saya melihat pola ya bang ya. Kalau di Islam itu kan data-data Quran selalu mengajak kemudian orang Islam itu berpikir. Kalau berpikir itu artinya cara kerja otak. Nah, kalau otak ini bekerja dan menghasilkan sebuah intisari berarti akal, kan gitu. Berbeda dengan di agama Anda. Justru kalau Sebentar. Apa yang kamu tahu tentang agama saya? Saya mau tanya dulu. agama Anda adalah sebuah konsep yang menabrak akal. Kan abang tanya. Sebentar. Ah, Ya, kamu ada datanya. Kamu punya bukti. Saya mau Ada. tahu mana buktinya. Ada. 2 Korintus 10 nomor 5, 1 Korintus 1 nomor 19. Paulus mematikan akal pengikutnya. Jangan ngawur kamu. Saya ingin tahu kamu ini asal. Kamu seharusnya harus belajar banyak dari orang Kristen. Yang tahu setiap orang Kristen cuma orang Kristen. Bukan kamu nih. Kamu asal tabrak aja ini, saya lihat ngawur Baca sekali. baca dalilnya. Dari topik aja yang kamu buka ini agama tanpa akal. Kalau ada akal itu bukan agama, manusia punya akal betul. Kalau Tuhan itu tidak terbatas oleh akal. Itu biar kamu paham. Agama bukan Tuhan, agama. Kamu tahu apa itu agama? Saya tanya, apa agama menurut kamu? Agama Biar itu naik buat room, kamu nggak ngerti tentang agama. agama itu aturan yang menyebabkan manusia itu tidak kacau. Menyebabkan ngawur sekali. Agama loh. Iya, jadi apa agama itu? Iya, agama adalah satu sarana untuk orang baru menemukan Tuhan. Itu belum ketemu intinya. Oke. Terus silakan Ya. Anda buktikan. Nah, yang kamu bilang tadi Korintus itu, Korintus apa yang kamu bilang? Kamu kok larinya nyapir sekali. Coba Korintus berapa tadi kamu bilang? 1 Korintus 1:19, silakan. Saya baca juga di sini ya. Saya bantu Anda untuk memahami Bible karena selama ini kan Anda jarang baca Bible. Ya, itu dah kamu buat room bikin malu kalau kamu mencap begitu. Kamu itu seharusnya tidak boleh begitu. Kalau kamu orang berpendidikan, kamu tahu berbicara yang baik. Itu orang berpendidikan. Tapi kamu saya lihat kan tidak berpendidikan soalnya. Makanya ngawur sekali ngomong. Kamu ngomong ada data loh. Jangan asal bicara. Jangan mental penjajah, mentang-mentang agamanya warisan penjajah. Jangan menekan. Nggak usah menekan gitu. Ya, kamu ngawur.
Ngapain bawa-bawa Jangan- penjajah? Sekarang Iya kita kan, bahas satu topik dulu. agama Anda kan warisan penjajah. Dari mana? Saya tanya kau. Kita itu abad ke-1 sudah ada. Kau lahir abad ke-7 Islam. Dari mana? Iya kan, Kita masuk abad Cina nih. abad Bagaimana? ke-6 Kau dengar abad dulu, saya ngomong. kan abad ke-16 baru melakukan penjajahan di Nusantara Nah, ini, nah, bosku. kamu. Makanya santai aja, relax. Jangan kayak menekan gitu, ngatain orang segala macam. Jangan kan agama Anda warisan penjajah, Anda menekan-nekan orang. Hah? Saya nggak mau ngomong ya agama kamu. Saya nggak mau. Saya nggak senang ngomong agama kamu. Tapi kamu harus ingat, kalau kau menyinggung agama saya lahir dari Kristen, dari kecil. Saya lebih tahu Tuhan saya dan lebih mengenal. Sedangkan Ya kamu ini sudah. asal-asal. Iya. Ya sudah. Ini Makanya agama agama Kamu tanpa akal. Iya. Anda minta data, saya kasih data. Anda belum tahu datanya, Anda sudah nyerocos. Itulah bukti kalau Anda itu titisan penjajah. Ya memang begitu faktanya. kamu lihat Ketuhanan Turki itu penjajah dulu itu. Di Nusantara ini kubilang, Anda yang kubicarakan, bukan orang sana. Anda. Maka kita Itu masuk menekan lagi kan? Menekan lagi kan? Menekan lagi kan? Kau itu. Loh. Baca kitabmu. Kitabmu yang mengajarkan mematikan akal. Hari ini saya lagi baca nih. Ya, silakan. 1 Korintus berapa menit? 1 ayat 19 ya. Iya, silakan. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berkhianat. Aku akan mematikan hikmat. Hikmat itu apa? Ya. Hikmat itu apa? Hikmat itu kan pengetahuan, bro. Ah, dimatikan buka di situ. Ya, tapi kamu dengar dulu, jangan. Ya, ini. Ya. Katanya minta penjelasan. Iya, saya izin ketawa aja pun, masa nggak boleh? Memang betul-betul mental penjajah orang ini. Kita Lagi-lagi mentang kamu. agamanya warisan penjajah, orang cuma tertawa aja marah. Mana sih abang ini? Aduh. Ya, ayo lanjut. Lanjut. Nah, kena. Aku akan membinasakan hikmat yang berhikmat Ah. dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Nah, dulu. Itu dah kalau kamu pelajari. Saya baca ayat 18 ya. Baca satu karung, baca semua. Lah katanya mau belajar. Kamu Kan nggak Anda minta data, saya kasih data. Kena nggak tuh datanya? Ini data sudah yang kamu kasih. Ini kita bukti Iya. makanya. Nah, Hikmat itu pengetahuan, dilenyapkan bukan? Faktanya memang Kristen sekarang dalam hal beragama tidak menggunakan akal. Itu fakta. aduh. Ternyata saya harus memang- jelaskan ternyata memang- gimana sama kamu nih. Ternyata Begini aja. ternyata memang ada datanya di mana Paulus itu mengajarkan menghapus, menghilangkan, melenyapkan hikmat, kemampuan berpikir. Bukan seperti itu. Tapi faktanya kekristenan diusung dengan pola itu. Kamu itu istilah begini loh. Saya bawa daging ayam. Saya kasih ini daging ayam. Kamu langsung makan mentah-mentah tanpa digoreng, tanpa direbus. Itu yang kamu copot seperti itu pengertianmu. Makanya kamu tidak paham. Salah. Nggak usah Anda salah-salah datang gitu. bawa ayam goreng ya langsung, tidak perlu ditanya, sudah tertera di situ ayam goreng, udah tinggal dimakan. Jangan lagi Anda mengatakan, saya bawa ayam, sudah digoreng, sudah ada bumbunya, tapi jangan dulu ku makan. Saya mau menjelaskan dulu, kalau ini adalah ayam, itu namanya idiot. Udah tahu ayam, tahu ya? masih mau dijelaskan. Nah, Ini paha ayam loh. Ya aku tahu, nggak usah. Joko. Itu analogi yang saya pakai. Kamu terbuka otakmu. Kalau kamu Saya balas analoginya. Hanya orang idiot yang sudah tahu ayam masih mau menjelaskan. Ini paha ayam. Ini namanya paha ayam. Di sini ada beberapa bulu dan itu idiot namanya. kamu idiot, makanya kamu coplok waktu ayat 19 itu karena kamu idiot. Kamu coplok seperti itu, ayam mentah kamu langsung makan. Kamu harus Loh, tahu dulu bukan ayam, konteks apa. bukan ayam mentah lagi, udah digoreng, Om. Digoreng di mana? Satu ayam. Itu dikatakan hikmat dihilangkan. Hikmat, orang yang berhikmat dihilangkan. Apalagi
Nah, sekarang kita buktikan nih, pembuktiannya di lapangan. Maria melahirkan pencipta atau ciptaan? Maksudnya gimana ini? Nah, itulah makanya. Saya sudah buktikan. Dalil sudah kubuktikan. Sekarang prakteknya. Maria melahirkan pencipta atau melahirkan ciptaan? Yesus itu manusia apa Tuhan? Nah. Ayo. Bentar, kau dengar dulu, saya mau jawab. Kau ini saya kasihan sekali sama kau. Loh, saya tanya, Maria melahirkan pencipta atau ciptaan? Jawab, nggak usah kau pura-pura. Jawab. Saya nggak pura-pura, saya mau Ya kasih tahu. udah jawab supaya saya buktikan kalau Anda itu beragama dengan pola yang tidak berakal. Maria melahirkan pencipta atau ciptaan? Begini Bang, ya Bang Suma. Maria itu, ya kan? Maria melahirkan pencipta atau ciptaan? Ya, pencipta lah. Nah, Maria melahirkan pencipta. Masuk akal nggak pencipta dilahirkan ciptaan? Karena menurut akalmu nggak masuk. Itulah gue bilang, ada agama yang tidak masuk akal. Masakan pencipta melahirkan ciptaan. Biar begini, biar masuk akal ya. Ini biar masuk akal. Kamu dengar? Nggak bisa masuk akal. Ya, Kalau pencipta masuk akal. Kalau bagi saya bisa masuk akal. Nah itulah aku bilang agamamu dibilang tanpa akal. Sekarang kalau Anda mengatakan itu masuk akal, Maria dengan Yesus tua mana? Kok bodoh sekali pertanyaan kayak anak SD kamu nih. Apa Untuk membuktikan kalau agama Anda itu tidak pakai akal. Maria dengan Yesus tua mana? Tua mana? Tua mana Maria dengan Yesus? Tanya Yesus itu manusia apa Tuhan? Saya Tua tanya mana? Tua saya mana? Yesus itu manusia apa Tuhan? Tadi ngapain Anda bertanya? Tadi Anda mengatakan pencipta. Kan saya menjawab itu. Iya, Anda mengatakan yang dilahirkan Maria pencipta. Kenapa Anda bertanya manusia atau bukan? Nah, saya tanya Yesus itu. Katamu tadi pencipta. Kamu bola balik. Nah, makanya saya bilang begini. Saya mau jelaskan kamu. Iya. Ya, ini saya pakai logika aja ya. Biar kau ini. Biar kau bisa pakai logika. Agama Anda bisa pakai logika. Tadi Maria melahirkan pencipta. Coba logikakan. Tua mana Maria dengan Yesus? Satu-satu tanyanya biar kau melek. Kau tidak akan mengerti kalau saya jelaskan itu. Memang tidak bisa dimengerti. Kristen itu kan tidak pakai akal. Karena kau bukan orang Kristen, makanya kau iya, karena saya bukan orang Kristen, makanya saya berakal. Pertanyaannya, tua mana Maria dengan Yesus? Nah, sekarang karena kau bukan orang Kristen, supaya kau dapat sumber yang benar, kau harus tanya ke mana? Orang mana? Saya tanya samamu. Nah, kau dengar, saya mau jelaskan. Dengarkan pertanyaan saya. Tua mana Maria atau Yesus? Nah, kalau saya begitu, kamu makanya saya bilang. Gimana cerita? Tadi Anda mengatakan Maria melahirkan pencipta. Saya tanya kalau begitu, Maria dengan Yesus tuaan mana? Ini memang pertanyaan yang menurut saya tidak ada dasarnya. Saya mau kasih dasarnya Anda mengatakan Maria melahirkan pencipta. Saya tanya tua mana Maria dengan Yesus? Ini memang tidak berlogika dia. Memang saya bilang loh, ini pertanyaan yang mendasar terhadap kayaknya enggak jawaban Anda. Anda mengatakan Maria melahirkan pencipta. Oke, berarti pencipta lebih dulu daripada ciptaan. Oke, kenapa giliran saya bertanya tua mana Maria dengan Yesus, Anda jadi kikuk? Oke, silakan jawab, silakan. Tutup mulutmu baik-baik. Saya ingin menjelaskan. Tadi kamu tanya, Maria melahirkan Yesus. Apakah Maria melahirkan pencipta atau ciptaan? Atau saya jawab pencipta. Dengar, saya mau jelaskan ini. Kau dengar baik-baik. Kau tutup mulutmu, biar telingamu aja buka. Itu. Maria melahirkan pencipta. Karena ini dengar, kamu ngerti inkarnasi, tahu apa arti inkarnasi? Itu ajaran Hindu. Lah, ajaran Hindu. Iya. Sekali loh. Jadi siapa yang mengajar
Apakah Yesus pernah mengajarkan bukan itu? Inkarnasi. Inkarnasi. Apakah Yesus Aku diam apakah dulu, Yesus saya mau jelaskan kok apa itu, apakah apa Yesus pernah mengajarkan inkarnasi? itu. Nah, kamu katanya mau pingin Iya, justru saya bertanya. Kok ngarang-ngarang? Kok akal-akalan? Karena sudah tidak masuk akal, kok akan-akalan? Nah, kamu nggak masuk akal. Duluan mana pencipta? Duluan mana pencipta atau ciptaan? Pencipta lah, masa ciptaan. Nah, berarti lebih duluan Yesus daripada Maria. Lebih tua Yesus dari Maria. Terserah Mas Rudi itu kamu. Kok jadi terserah? Kok jadi terserah? Berarti lebih tua Yesus. Berarti lebih tua Yesus daripada Maria. Makanya saya tanya tadi, kamu ngerti nggak? Dengar, berarti lebih tua jawab dulu. Saya udah Yesus. jawab, punya jawaban. Berapa kali saya jawab tadi? Jawab. Yesus mengajarkan inkarnasi enggak? Aduh. Kenapa Anda larinya ke akal-akalan? Nah, kamu sekolah tempat kelas berapa nih? Ketika sudah ketabok, Anda akal-akalan. Ayo. Ini, Bang Suma, Semangat. Ya, Semangat. senang sama Bang Suma. Artinya, Semangat. gini Bang Suma, saya Ya. ini orang Kristen asli, dari lahir sudah Kristen. Saya tahu ingin dari mengajarkan- kelihatan dari wajahnya. ingin mengajarkan dan memberitahu kebenaran yang sesungguhnya. Tidak bisa Anda mengajar ajaran yang tidak masuk akal kepada orang yang berakal. Nggak bisa. Memang justru karena tidak masuk akal, paham dan mengerti supaya masuk Tidak akal. paham itu akal. Bagaimana mau paham kalau tidak masuk akal? Anda mau memahamkan saya kalau ini sepatu? Nah, Bagaimana Bang Suma, caranya? Bagaimana Anda bisa memahamkan saya kalau ini sepatu? Bisa. Bang Suma, enggak, sebentar. Bisa saya bicara sedikit? Ini Ya kan dari ada tadi teman saya. bicara. Kan dari tadi ngomong, Bang. Nah, ini ada teman saya, dia pingin bicara. Boleh nggak? Boleh. Oh, ini. Ini Bang. Ya. Oke. Malam Bang. Malam juga. Wah, asik nih ketemu sama Bang Suma, Bang Suma. Saya Kristen Protestan. Baik, Bang, baik. Sekarang saya yang bertanya, apa Abang yang bertanya nih? Dibantu aja yang tadi. Dibantu saya supaya masuk di akal saya bahwasanya ada ciptaan melahirkan pencipta. Itu gimana supaya saya bisa telaah di akal? Karena itu nggak bisa masuk di akal, masuk di lututku, iya. Silakan. Sekarang yang kita bahas itu dogma di kitab, di Al-Quran atau di Alkitab atau logika manusia, logika saya. Akal itu sesuai dengan tema. Ada agama yang tidak pakai akal. Ada agama yang dianut, dipertahankan, dipeluk, diyakini, dipercayai, tidak boleh pakai akal. Kapan pakai akal, orang pasti keluar dari situ. Nah, apa yang tidak masuk akal? Yang tidak masuk akal, semuanya di Kristen tidak ada yang masuk akal. Silakan Anda jelaskan apa yang masuk akal di agama Anda, pilih. Apakah Yesus, apakah Bapa, apakah kitabnya, apakah Paulus, yang masuk akal menurut Anda itu yang mana? Silakan. Kalau ada, aku beli. Saya beli, Bang, kalau ada. Silakan. Kalau Yang masuk akal di agama Anda itu saya beli. Silakan kalau ada. saya ingin itu Abang nunjukin sesuatu yang tidak masuk akal. Semua yang ada di kekristenan tidak masuk akal. Nah, sekarang jawaban saya tegas, singkat. Giliran Anda buktikan ke saya kalau ada di Kristen yang masuk akal, tunjukkan apa itu. Nah, apa? Silakan. Kata Yesus, akulah jalan kebenaran hidup. Apa ya, kalau Anda bilang yang masuk akal di Kristen? Iya, saya mengatakan tidak ada. Nggak ada yang masuk akal. Di Kristen ya, di Kristen. Artinya terkait dengan agamanya. Bukan oknumnya, agamanya. Iya, kalau bilang Satu. agama itu kan kitab suci, Bang. Karena saya jadi Kristen itu karena saya mempercayai Alkitab. Gitu ya. Iya. Ya, Oke. terus Anda juga menjadi Islam karena Anda mempercayai Al-Quran, kan begitu? ya, karena masuk akal. Ya, Anda bilang
Anda bilang Islam masuk akal. Kalau saya bilang Islam tidak masuk akal, gimana? Oke, baik. Kita uji ya. Ya. Islam mengajarkan Tuhan itu satu. Masuk akal Anda nggak? Nah, bukan. Kalau saya Enggak, saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Islam mengajarkan Tuhan itu satu. Masuk akal Anda nggak Tuhan itu satu? masuk akal, Bang. Masuk akal. Di agama Anda mengajarkan 3 Tuhan. Masuk akal nggak? Loh, Kristen tidak pernah mengajarkan Tuhan itu 3. Tidak pernah. Bapak, Tuhan. Ya, Bapak itu istilah seperti Anak, bahasa dengar. Tuhan. Dengar. Roh Kudus, Tuhan. Ada berapa? Ya. Oke. Ada berapa? Oke. Ada berapa? Jujur. Bang, di Alkitab tidak pernah ditulis Tuhan itu 3, Bang. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di surga. Berapa? Itu saksi. Bang, itu saksi. Berapa saksi? Berapa saksi? Tidak dibilang Tuhan 3, tapi dibilang saksi. Ada berapa saksi? Bang, kalau Anda naik sidang pengadilan, dengar dulu, ya. Kamu logika enggak? Kalau kamu naik sidang pengadilan itu kan butuh saksi. Oke? Ya. Nah, Kalau waktu 3 saksi itu 3 pribadi atau tidak? ini kita lagi berbicara 3 saksi dulu Iya. nih. Kalau 3 saksi 3 pribadi atau tidak? Di pengadilan kan kamu bilang kalau Iya. di pengadilan Kalau di pengadilan 3 saksi, berapa pribadi? ada 3 saksi. Ini sekarang kita ada berbicara saksi atau Tuhan nih. Nah, kan tadi saya membacakan tadi saksi berarti 3, Anda lari ke pengadilan. 3 saksi berarti 3 pribadi, betul nggak? Iya, karena saksi. Nah, udah. Dengar dulu, Bang. Sudah. Saksi itu berkaitan dengan pengadilan. Kamu logika enggak? Nah, sekarang Tuhan Anda satu. Tuhan itu satu. Siapa? Tuhan sang pencipta alam semesta. Iya, siapa namanya di agama Anda? Tuhan satu ini. Tuhan itu tidak memiliki nama. Dengar dulu, Bang. Tuhan Anda satu. Siapa namanya? Bang Sumar, dengar dulu. Tuhan itu diambil dari kata kurios. Kurios itu Iya. dengar dulu, dengar. Oke. Artinya Tuhan. Tuhan itu Ya, tahu. bos besar. Ya. Gitu. Ya. Kenapa dia disebut Tuhan? Ya, karena dia itu sang pencipta. Gitu Oke. loh. Ada berapa pencipta di Kristen? Lah, dari tadi kan saya bilang Kristen itu cuma satu sang pencipta. Siapa namanya? Tuhan. Itu gelar, nama. Nama, Bang, nama. Jangan gelar, nama. Bang. Kalau Islam ditanya siapa Tuhan satu itu? Allah. Siapa iya. Tuhan satu itu? Allah. Nah, Ngerti, Anda ngerti. kutanya, siapa Tuhan satu di Kristen? Namanya siapa? Namanya kurios, Tuhan. Tuhan. Itu gelar. Bedakan gelar dengan nama. Bang. Anda nggak berani menyebut namanya Yesus karena yang 2 nanti keberatan. Saya tidak kalau Yesus, Bang. Saya ada berbicara pencipta. Pencipta bukan Yesus. Siapa yang bilang Yesus itu pencipta? Iya, sekarang berarti dia bukan pencipta. Berarti dia bukan pencipta. Kamu yang bilang dia bukan pencipta, bukan saya. Teman Anda di samping Anda. Coba, Loh, tarik telinganya tuh, tarik, putar. Loh, Tadi dia mengatakan Maria melahirkan pencipta. Putar telinganya, Bang. Putar, Bang. Putar telinganya, putar. Dia tadi bilang Maria melahirkan pencipta. Tadi dia bilang Maria, dan Anda yang membisikkan tadi kan? Anda kudengar suaranya. Anda yang mengatakan pencipta. Anda yang ngomong. Anda yang bisikin tadi loh. Maria melahirkan pencipta atau ciptaan? Anda bilang pencipta. Kenapa saya minta berbicara? Diam dulu ya. Iya. Belajar mengerti orang lain, Bang. Kenapa saya berbicara dengan Anda? Karena saya tidak sepakat dengan argumen teman saya. Jadi sekarang Anda berhadapan dengan saya.
Oke. Jadi Anda jangan lagi nunjuk kepada teman saya. Sekarang Anda kan bertanya siapa yang mengatakan itu. Anda tanya siapa? Aku bilang itu yang di samping. Kenapa Anda tanya lagi siapa? kamu itu ngerti nggak? Kamu ada itu apa berbicara, berdialog dengan saya, bukan dengan teman saya. Kenapa? Anda bertanya siapa yang mengatakan kalau Yesus itu pencipta? Saya jawab yang di samping Anda tuh. Mana dia? Kak? Loh, saya nggak ada pernah bilang Yesus itu pencipta. Siapa yang bilang? Yang di samping Anda yang mengatakan. Saya tidak memakai argumennya teman saya, Bang. Anda bertanya tadi, siapa yang mengatakan Yesus itu pencipta? Aku tanya, aku jawab, yang di samping Anda. Coba tanya dia, benar benar begitu stop ya. Kalau Apanya? begitu stop. Apanya yang stop? Tentang Yesus adalah pencipta yang Oke. berkaitan teman saya. Nggak usah Berarti dibahas. Karena Yesus itu- bukan pencipta. Kenapa? Berarti Yesus bukan pencipta. Yesus bukan pencipta. Berarti dia ciptaan. Dia ciptaan, memang betul. Alhamdulillahirrabbilalamin. Good. Yesus ciptaan. Yesus Terus kenapa? Tapi kenapa kemudian orang Kristen mengatakan Yesus itu adalah pencipta? Yesus itu kan manusia, Bang. Manusia terus? mana bisa ciptakan Tuhan, kan tidak bisa, kecuali manusia ciptakan manusia. Dengar dulu, dengar. Kecuali manusia ciptakan manusia. Artinya begini, kalau abang mau ciptakan manusia, abang kawin dengan istri abang, lalu hamillah istri abang, ya, lalu melahirkan anak. Jadi abang dengan istri abang yang menciptakan anak abang, lalu apa? Perkawinan Anda dengan istri Anda. Jadi manusia menciptakan manusia itu bisa, tapi manusia tidak bisa menciptakan Tuhan. Aduh, kamu ini goblok. Teman Anda yang mengatakan, bukan saya. Kok jadi saya yang goblok? Kok teman saya lagi? Teman Anda yang mengatakan tadi Maria melahirkan pencipta. Jangan kamu alihkan ke teman saya. Saya nggak ada urusan dengan teman saya. Terus Sekarang kenapa Anda mengatakan saya goblok yang mengatakan Yesus itu pencipta? Teman Anda. Teman Itu Anda yang teman saya. mengatakan Yesus itu pencipta. Itu teman saya. Iya teman Anda Itu yang bukan- mengatakan Yesus pencipta. Kenapa sama-sama idiot sih kalian? Kenapa sama-sama idiot? Kenapa? Kenapa Kedua sama-sama lagi idiotnya? Lu Anda bilang teman mengatakan saya goblok. Anda mengatakan saya goblok, sementara yang mengatakan Yesus pencipta teman Anda, bukan saya. goblok karena ya lu lah berbicara dengan saya, kenapa lu berbicara teman saya, ha? Karena kamu mengatakan Kamu ini saya berpendidikan. goblok. Kamu mengatakan saya goblok, Bukan kamu- sementara yang mengatakan temanmu yang mengatakan Yesus itu pencipta. Mentang-mentang warisan penjajah, menekan. Mentang-mentang agamanya warisan penjajah, Mentang-mentang agama yang diwariskan penjajah, menekan. Buka masker. Nggak tahu sih. Mentang-mentang warisan penjajah, nekan orang. Lu warisan saja. Lu Islam itu penjajah. Apa kapan kau dijajah? Kapan kau dijajah Islam? Kapan? Ya, kamu itu penjajah, kamu itu. Kapan Islam menjajahmu? Kapan? Islam penjajah itu negara Timur Tengah itu. Sampai Kamu yang perang kutanya, kamu, warisan penjajah kamu. Saya tidak pernah menjajah orang. Saya dari tahun 70 ke atas, ya. Dan saya tidak pernah menjajah orang. Terus Kamu nenekmu punya- kenapa? Kenapa nenekmu, kakekmu seagama dengan penjajah? Kenapa? Kenapa? Kenapa orang tuamu seagama dengan penjajah? Karena orang tuamu pahlawan. Orang tuamu pahlawan atau orang tuamu pengkhianat?
tuamu penjajah apa enggak? Pahlawan, aku cucu pahlawan. Melawan penjajah, Saya juga makanya. pahlawan. Nah, kamu kenapa kalau cucu pahlawan jadi kakekmu dulu melawan Apa? seagama? Kamu tahu? Melawan seagama? Kamu tahu? Melawan Kamu seagama? tahu biografi? Dengar dulu. Kamu Mana tahu melawan biografi? melawan seagama? Kakekmu melawan tahu? seagama? Ah, penipu kau nipu. Ah, nggak mungkin. Nggak mungkin. Agamamu kasihi musuh. Masa kakekmu mengasihi melawan penjajah? Kan agamamu kasihi musuh. Belanda kan musuh, kan dikasihi. Agamanya yang warisi. Gak usah takut. Semua orang udah tahu kok. Adek nggak usah gitu dong. Adek ini nggak usah terlalu ribet kali. Makanya jangan melakukan penekanan di sini. Ya. Itu Saya maksud baru saya. Agama warisan penjajah yang Anda anut, jangan mengajarkan Anda menjajah di sini di komal saya. Kenapa? Islam itu warisan penjajah enggak? Bukan dong, ada aja warisan penjajah. Emang sejak kapan Islam datang menjajah Nusantara ini? Edak aja. Islam itu yang dijajah oleh pembawa agama Anda, itu baru betul. Jangan ngomong dulu. Ya, udah masuk ke tema, nanti kesurupan lagi. Kamu bilang Masuk ke tema, jangan kesurupan. Kamu bilang Kristen itu penjajah, saya tanya Islam itu penjajah enggak? Kan gitu. Ini bukan masalah Enggak, saya Nusantara nih. katakan jangan karena kamu menganut agama yang diwariskan penjajah, kamu melakukan penekanan di sini. Begitu Cak Ayu. Kamu Apa? penganut agama penjajah enggak? Kamu penganut agama penjajah enggak? Islam tidak pernah menjajah. Oke, bukti Ottoman Turki menjajah. Menjajah siapa? Menjajah siapa? Menjajah siapa? Kecuali dijajah. Islam melakukan perlawanan. Islam itu melakukan perlawanan karena Islam itu mengajarkan bertahan ketika dijajah. Tunjukkan satu dalil di dalam Al-Qur'an perintah menjajah. Ada? Aku bisa tunjukkan 100 ayat di dalam Bibelmu perintah menjajah. Tunjukin apa nih? Jangan kau siksa diri lo, jangan kau siksa. Masuk ke tema. Masuk ke tema. Masuk ke tema. Oke. Kamu masuk ke pertanyaan tema. sekarang. Kamu buat pertanyaan sekarang. Oke. Apakah Maria melahirkan pencipta atau ciptaan? Apakah Maria melahirkan pencipta atau ciptaan? Maria melahirkan ciptaan? Ya udah, berarti salah orang-orang Kristen yang menyembah ciptaan, betul? Orang Kristen siapa yang menyembah ciptaan? Yesus mereka sembah. Yesus itu yang sekarang kamu bilang yang disembah ya, itu manusia. Iya. Yang sekarang nih. Manusia, Anda mengatakan tadi ciptaan. Kenapa Anda bertanya lagi? Coba kamu tunjukkan. Woi, dengar. Anda mengatakan Maria melahirkan ciptaan. Cuma kamu dengar Sebagai dulu. ciptaan dia manusia. Di gereja dituhankan. Berarti Kristen menuhankan ciptaan. Betul? Saya tanya, kita menyembah ciptaan itu ada buktinya nggak? Yesus ciptaan. Sekarang Yesus ada sebagai manusia nggak yang disembah sekarang? Ciptaan. Kan dia ciptaan kan? Ciptaan atau bukan? Kamu ngerti? Apa? Jangan nangis, jangan nangis. Jangan nangis. Jangan nangis. Anda yang menjawab Yesus ciptaan. Saya Yesus katakan memang Yesus ciptaan. Kenapa dituhankan? Kenapa diibadahi? Kenapa diilahkan? Siapa yang menuhankan Yesus? Kristen di gereja mereka menuhankan Yesus.
Anda ingin merubuhkan gereja kalau Anda mengatakan mereka tidak menyembah Yesus. Apa buktinya Kristen menuhankan Yesus? Mereka menuhankan Yesus, kok ada buktinya? Apa buktinya? Kan aneh orang ini. Jadi di gereja itu menyembah siapa? Di gereja menyembah siapa? Di gereja itu menyembah Tuhan. Iya, siapa namanya? Ya Tuhan Sang Pencipta. Namanya siapa? Tuhan itu adalah Tuhan. Tuhan itu kurios. Kyrios itu artinya bos besar. Iya, siapa namanya? Namanya siapa? Jangan malu. Saya bukan malu ya, Bang. Iya, siapa namanya Tuhan yang disembah Kristen di gereja? Kristen itu menyembah Tuhan. Namanya siapa Tuhan itu? Tuhan itu tetap Tuhan. Bahasanya Namanya itu gelar, itu gelar. Inilah kalau agama tidak berakal. Tunggu, aku pakai parfum dulu. Tunggu. Kalau kamu tidak diberi gelar, kalau kamu tidak diberi gelar suma, lalu itu bukan gelar, itu nama. Iya, gelar itu nama loh. Hah? Beda, gelar itu gurumu namanya Suma, gurumu bernama Suma, guru abang bernama Suma. Ini orangnya, guru abang. Dulu, Gitu. Kenapa Anda takut menyebut nama Yesus? Bukan takut. Saya bukan masalah Yesus atau Siapa nama Tuhan yang disembah oleh gereja? Orang-orang di gereja. Namanya Tuhan itu namanya Tuhan adalah Tuhan. Namanya Tuhan itu Loh, kok kamu nuntut saya untuk Karena kamu sudah mengakui tadi Yesus ciptaan, makanya kau nggak berani bilang. Kamu nggak berani lagi sebut namanya Yesus karena kamu sudah terjebak mengatakan Yesus ciptaan. Malu sudah kau mengakui kalau Kristen itu penyembah ciptaan. Begitu. Makanya aku bilang ada agama yang tidak pakai akal karena bocor sini kepalanya, bocor halus. Bang, saya tanya, siapa yang memberi nama Tuhan itu Allah? Siapa yang memberi nama itu? Allah adalah nama dari Tuhan pencipta. Dia perkenalkan dirinya melalui para nabi. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku. Sekarang Tuhan Anda namanya siapa? Tuhan saya itu Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Namanya siapa, Cak Ayu? Kamu kok tuntut saya bilang nama? Katanya berakal agamanya. Berakal. Tuhan Anda namanya siapa kalau begitu? Yang menghidupkan saya itu Namanya siapa? Dengar. Yang menjadikan saya manusia itu Tuhan. Namanya Tuhan itu siapa? Tuhan itu kan saya udah bilang Tuhan. Ada tiga, tapi Anda tidak berani nyebut. Takut kalau sebut satu, ketahuan yang dua. Maksudnya? Maksudmu? Kamu tidak berani menyebutkan nama Tuhanmu, karena kapan kau sebutkan namanya, yang dua ini protes. Aku juga dong, sebut juga dong, aku dong. Loh. Ya sudah, nama Tuhannya siapa, bangku? Lah saya udah jawab, Tuhan itu tidak memiliki nama. Kenapa lu tuntut? Matamu. Yang disembah di gereja itu namanya Yesus. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Bang. Ya. Kenapa? Kalau Kristen Tuhan itu Yesus, lebih baik lu tanya kepada orang yang mengakui bahwa Tuhan itu Yesus, ya. Nah, terus Anda sendiri tidak menuhankan Yesus? Saya menuhankan Tuhan yang Sang Pencipta. Namanya siapa? Saya udah bilang Tuhan tidak memiliki nama. Masalah generasi. Yang memiliki nama. Dengar dulu, yang memiliki nama itu manusia. Kalau Tuhan tidak memiliki nama, semua yang menjadi manusia seperti kita ini itu Tuhan harus punya nama. Dengar.
dikasih nama karena ada banyak manusia. Kalau nggak dikasih nama, nanti orang panggil Muhammad, ya semua namanya Muhammad, nggak mungkin. Itu sebabnya Muhammad aja, misalnya ada nama depannya Muhammad, harus dikasih belakang lagi. Muhammad Suma misalnya. Ya, Muhammad Abia misalnya. Supaya ada perbedaan-perbedaan karena manusia itu banyak. Tapi Tuhan itu cuma satu, dia adalah Tuhan. Jadi dia tidak perlu diberi nama. Oke? Paham? Anda pernah mendengarkan nggak Nah, saya tanya. sebutan YHWH itu? Kamu kan YHWH itu bilang, apa? kamu bilang kan saya tidak mau menyebut bahwa Yesus itu Tuhan kan? Ya. Atau, nah, Malu, alasan kamu malu. saya ada. Woi, saya punya alasan. Karena kamu malu. Bukan malu. Karena memang Yesus bukan Tuhan. Yesus, dia waktu lahir itu lahir sebagai manusia, jadi harus dikasih nama, goblok. Goblok lagi. Jadi Yesus bukan Tuhan. Kamu itu nggak berpendidikan, dengar. Ya, Jadi Yesus itu bukan Tuhan. itu manusia, goblok. Bukan Tuhan. Maksudnya, Bukan Tuhan. saya kan ada jawab kamu punya pertanyaan. Tuhan atau bukan? Kenapa kamu tuntut saya untuk harus mengaku Yesus adalah Tuhan? Nah, Ya karena dalilnya begitu. loh, bukan saya. Dalil kitabmu. Kamu dengar Kitabmu dari- yang mengatakan. Kitabmu yang mengatakan. Kitab apa yang mengatakan, mana buktinya? Ayo, tunjukin. Lukas 2 nomor 11. Yang goblok siapa? Tadi Anda mengatakan saya goblok. Ternyata Anda. Kamu bilang Lukas kan kamu tahu. Anda bertanya apa bunyinya? Berarti Anda bukan goblok sih, Anda ini idiot. Ya, Anggap aja ya. Anggap aja kita Anda ada bahas idiot. Tuhan. Dengar. Kita lagi bahas Tuhan dan manusia ya. iya, Oke. iya. Lukas Saya tanya- 2:11. Dengar. Lukas Saya- 2:11. Dengar dulu. Lukas tanya- 2:11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir apa? Tuhan atau manusia? Yang lahir itu kan manusia. Iya, dalilnya bukan Tuhan. Yes. Yesus itu. Dengar, saya tanya. Menurut kamu Yesus itu Tuhan manusia? Ayo saya tanya. Menurut Bible, Yesus itu Tuhan. Menurut saya manusia. Berarti yang mempercayai Bible, Jawab dulu. mempercayai Bible, kalau yang lahir itu Tuhan adalah apa? Orang yang tidak berakal. Berarti terjawab tema saya. Berarti orang kan, bukan saya kan? Iya, Kamu bilang kan? orang. Iya, Anda kan orang atau sudah berubah nih? Gorila atau apa ini? Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir di situ Tuhan atau bukan? Saya tanya, siapa yang berkata seperti itu? Pendiri agamamu, Lukas. Lukas. Bantah. Lukas itu menulis perkataan itu dari siapa? Saya tanya dulu. Katanya malaikat. Katanya sih malaikat yang ngomong gitu. Berarti kan bukan Lukas yang berkata ya, tapi malaikat yang berkata, goblok. Katanya malaikat. Berarti malaikat mengatakan yang lahir Tuhan atau bukan Tuhan? Malaikat yang berkata, Lukas itu Bahwa- cuma menulis apa yang dikatakan oleh malaikat. Nah, Sekarang pertanyaan saya, yang lahir Tuhan atau bukan? ketahuan kan kamu bodoh. Bukan Lukas. Yang lahir Bukan Lukas yang menulis.
bukan Lukas yang berkata, tetapi Lukas mendengar dari malaikat dan Lukas Iya, itu kalau sudah dijabar, itu kalau sudah dijabarkan. Yang mengatakan itu Lukas. Dengar. Yang mengatakan itu Lukas, yang menuliskan Lukas, konon Lukas melihat dan mendengar malaikat berkata seperti itu. Begitu, idiot. Banyak. Nah, sekarang dengar. Dengar. Menurut malaikat yang lahir di situ manusia atau Tuhan? Yang lahir di situ menurut malaikat manusia atau Tuhan? Tadi kamu bilang Lukas yang berkata, bukan Lukas yang berkata. Malaikat yang berkata. Malaikat, tapi Lukas yang menceritakan. Lukas menceritakan kan udah benar. Oh iya, sudah benar. Ngapain kau permasalahkan? Yang permasalahan sekarang itu, dengar dulu, dengar. Yang dipermasalahkan sekarang itu, menurut malaikat, dengar. Nggak usah dipermasalahkan itu, nggak usah. Faktanya memang Lukas yang berkata di situ. Itu penulisannya dia, itu tulisan Lukas. Itu hasil penelitian dia. Itu jangan asal ngomong. Kalau ngomong bilang malaikat yang berkata. Kalau bilang Lukas yang menulis. Asal ngomong aja nggak boleh. Apalagi asal Tuhan, asal menyembah, asal menghilangkan. Makanya dengarkan saya. Menurut malaikat. Dengar dulu. Jadi sumbernya yang berkata Yesus apa? Terlalu. Sudah ku jawab, idiot. Di Kota Daud. Idiot, udah ku jawab. Itu Lukas menceritakan kembali. Dengar dulu. Tapi tadi Lukas, itu lebih cepat mengatakan Lukas yang berkata. Mulutmu memang yang Lukas yang berkata. Lukas berkata setelah melihat dari malaikat. Idiot. Lu yang idiot. Itu lebih cepat dari lu punya otak. Jadi tadi lu bilang pertama ya, saya minta pertanggungjawaban kamu. Kamu bilang Lukas yang berkata, ternyata kan memang Lukas. Lagi malaikat. Memang Lukas. Andaikan Anda bertanya, Lukas berkata seperti itu mendengarkan dari siapa ya? Saya jawab dari malaikat. Sederhana kok itu. Nah, sekarang dari otak lu. Sekarang dari mulut lu. Mulai mempraktekkan agama warisan penjajah. Mulai mempraktekkan agama warisan penjajah. Mulai mempraktekkan karakter penjajah. Mulai keluar karakter penjajah. Mulai keluar. Negara penjajah juga di Timur Tengah sana, goblok. Mulai karakter penjajahnya keluar. Keluar penjajahnya lagi keluar. Kembali ke tema. Jadi menurut Lukas yang lahir itu Tuhan atau manusia. Muhammad bisa membela bulan itu masuk apa? Akal apa enggak? Emosi. Mental penjajahnya udah keluar. Tidak perlu Mental penjajah udah keluar, teman-teman. Takut. goblok. Takut. Malu itu tidak masuk akal. Takut. Manusia bisa membela bulan. Mental penjajahnya keluar. Takut. Penjajah datang. Lukas yang menulis. Penjajah datang, teman-teman, kabur. Monyong lu lebih cepat dari otak lu. Malu. Penjajah sudah mulai datang. Penjajah mulai panas. Kipas angin. Berkata, malaikat berkata, tolong. Monyong lu lebih cepat dari otak lu. Tolol, malu. Monyong lebih dari mulut. Lukas yang berkata sekarang lagi bilang, lu goblok. Ini manusia tolol. Monyong lu. Karena monyong lu itu lebih cepat.
Tadi dibilang Lukas yang berkata, malaikat yang berkata, malu kamu. Ketahuan kamu itu manusia bodoh yang cuma monyong aja. Lol, ini orang ini. Tadi bilang malaikat yang berkata, ini manusia. Apa ini lu? Dia udah gila itu. Ketahuan bodohnya kamu nih. Ketahuan kalau otak ini ya. Itu loh. Tadi dibilang Lukas yang berkata, sekarang lagi bilang berkata. Tangan nyanyi lu udah. Terus ya lu ketahuan kan bodohnya. Semua orang nonton gitu. Semua orang nonton kamu. Monyong mulu lebih. Di situ bilang lagi malaikat. Ayo. Bisa nonton orang udah ini kembali. Yang Udah lebih mulai emosinya udah turun. malu udah lu, reda. malu. Monyong Udah itu reda emosinya. otak. Udah reda. Udah reda. Saya Udah. itu sekarang lagi tahu kamu punya kelemahan bahwa buat lu punya kelemahan monyong lu lebih cepat dari otak lu. Aduh. Tanggung jawab ngapain lempar mulutnya orang tomat. Punya bodoh. Kena tomat mulutnya. Tadi dibilang malaikat yang Ayo kembali. Jangan emosi. Jangan emosi. Sabar, tahan. Tapi Jangan saya lagi emosi. kamu. Dari tadi itu saya Jangan dengar, emosi. dari otak lu itu sebabnya gua lagi tembak lu Tahan, punya tahan. dari otak lu. Tahan. Kan, Tahan, saudara, tahan. Jangan karena mengikuti agama penjajah kemudian Anda emosian. Sabar, tahan. Itu orang muslim yang tahan. goblok semua agama itu. Abang, Dia juga tahan. Ya Hindu pernah menjajah Buddha juga. Permasalahannya bukan di situ. Nah, kenapa lu bilang agama Permasalahannya Kristen bukan di situ. semua agama itu penjajah juga. Permasalahannya adalah Permasalahan yang apa? lahir itu Tuhan atau manusia menurut Kan saya malaikat. sudah bilang yang lahir itu kan manusia goblok. Tuhan tidak pernah Berarti lahir malaikatnya, dari berarti manusia. malaikatnya salah. Berarti malaikatnya salah. Lu tanya sama itu malaikat itu kan dia yang dulu. Gue yang ngomong apa malaikat yang ngomong? Masalah generasi. Gue yang ngomong. Ternyata Gue yang ngomong apa malaikatnya malaikat salah. Malaikatnya Ini salah. yang berkata habis itu Pada bilang hari lagi, ini, berkata, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir Tuhan atau bukan? siapa yang berkata itu? Kan saya tanya lagi. Malaikat katanya. Iya. Tadi kau bilang, malaikat sekarang kau malaikat mengatakan yang lahir Tuhan. Anda melawan itu enggak? Anda percaya enggak yang lahir Tuhan? saya percaya bahwa semua orang yang lahir ya, semua orang yang lahir ke dunia ini itu untuk menjadi manusia. Lukas 2:11 yang lahir Tuhan. Bang. Monyong lu lebih cepat dari Malaikat yang berkata yang lahir Tuhan. ya kamu kan yang bilang Malaikat berdasarkan kitabmu yang ditulis Lukas. Katanya Ya, malaikat. dulu berarti kan lu tahu kan? Berarti yang lahir Tuhan atau bukan? Yang lahir kan manusia. Berarti bukan Tuhan. Emangnya Tuhan bisa apa? Turun ke bumi langsung begitu.
Tadi kitabmu mengatakan yang lahir Tuhan. Oh, Yang lahir Tuhan. dengar dulu, Bang. Dengar Oh, dulu. bencong itu sudah dikasih. Iya. Yang ini. lahir Tuhan. Loh, siapa yang bilang yang lahir itu Tuhan? Malaikat di dalam kitabmu pada hari ini telah lahir. Kenapa lu persoalkan ke saya? Lu lagi bahas ke saya dengan Nah, saya. Anda nggak percaya kitab Anda? Anda nggak percaya? Dia bencong dia ini. Lah gini loh. Nggak- Lu, saya tanya. Anda nggak percaya kitab Anda? Saya tidak bilang percaya atau tidak. Nggak percaya kitab sendiri. Kenapa nggak percaya kitab sendiri? Kenapa? Siapa yang bilang nggak percaya? Berarti yang lahir Tuhan. Berarti yang lahir Tuhan. Emangnya saya ada bilang lahir Tuhan? Berarti Anda nggak percaya. Loh, kamu bilang saya nggak percaya kan bukan urusan lu. Malu aku karena tak masuk akal. Tuhan lahir, betul? Siapa yang bilang Tuhan lahir? Siapa yang bilang Malaikat di dalam kitabmu katanya malaikat. kan? Malaikat yang bilang kan? Nah, Anda percaya nggak? Saya percaya tidak percaya itu untuk apa kamu tahu? Masalah generasi hancur sudah, hancur. Terjawab sudah. Terjawab mana agama yang tidak pakai akal. Anda pun melawan dalil. Anda melawan dalil karena tidak masuk akal. Tuhan lahir. Sepakat? Agama itu yang Sepakat? Tidak masuk akal Tuhan lahir? Sepakat? loh, kok lu tuduh saya, lu harus maksa saya bilang Sepakat nggak? Nggak masuk akal Tuhan lahir? maksaan kehendak ini lu. Sepakat nggak? Saya bertanya. Bang, lu tidak boleh memaksakan saya. Saya tidak memaksa Anda. Saya bertanya sepakat tidak? Sepakat tidak? Tidak masuk akal Tuhan lahir. Sepakat nggak? Main lu maksa saya untuk sepakat atau tidak? Saya tidak maksa kamu, Tuyul. Saya bertanya. Kamu Lu sepakat nggak? berpendidikan. Di dalam undang-undang Kamu yang nggak berpendidikan, aku tanya sepakat tidak? Gitu loh. Sepakat tidak kalau Tuhan tidak masuk akal lahir? Sepakat nggak? Kamu ini bodoh, kamu Sepakat ini. tidak? Lu, Aku ngapain lu bertanya. maksa? Aku Ngapain? bertanya. Tuyul, aku bertanya. Sepakat tidak bahwa Oke, saya jawab. Tuhan Dengar. lahir itu tidak masuk akal? Sepakat nggak? Oke, saya jawab ya. Ya. Saya jawab itu saya tidak sepakat dengan lu. Karena itu pernyataan lu. Itu tadi kau baca Lukas 2:11. Berarti kau nggak sepakat dengan kitabmu. Berarti kitabmu memang nggak masuk akal. Berarti agamamu memang tidak masuk akal. Kan sudah jawab. Kan sudah Berarti jawab, kan? agamamu tidak masuk akal, toh? Tidak masuk akal agamamu kan? Masa ada Tuhan lahir, Bang? Bodoh ini. Abang, masa ada Tuhan lahir, Bang? Bang, masa ada Tuhan lahir? Nggak masuk akal kan ya? Iya kan? Bang, nggak masuk akal kan Tuhan lahir? Iya kan? Saya nggak bilang Tuhan itu lahir, saya nggak bilang. Lukas 2:11. Itu lu yang bilang, bukan saya. Nah, berarti Lukas ajarannya nggak masuk akal. Iya kan, Bang? Bukan kata lu. Kan abang yang bilang abang tidak setuju dengan Lukas. Berarti agama Anda memang nggak masuk akal. Saya bilang lu. Ya apa kamu yang ngomong? Lukas yang mengatakan bahwa malaikat berkata, Lol, bukan saya, tolol, goblok. Anda terima nggak Tuhan lahir? Saya terima atau tidak terima kan saya tidak mau ikutin pernyataan kamu. Lah Untuk itu apa? kitabmu. Kau terima nggak kitabmu? Kau terima nggak kitabmu? Emangnya lu tahu saya punya kitab apa? Tahu nggak lu? Lukas kan, Lukas toh. Lukas itu bukan kitab, itu surat. Itu sebuah sejarah yang ditulis. Oh, bukan kitab. Jadi kitab Lukas itu bukan kitab. Kamu bilang Lukas itu kitab, mana kamu buktikan bahwa Lukas itu Iya. kitab? Lukas itu kitab. Oh benar. Itu adalah penemuan dari sebuah sejarah yang
disebut sebagai apokripa yang dikumpulkan. Mana ada apokripa itu tuyul? Itu bukan apokripa. Apokripa lupa. Lukas kau bilang apokripa. Bukan. Ingat dulu ya. Lukas itu Lukas itu adalah sebuah catatan. Lukas itu sebuah catatan yang ditemukan oleh para ahli yang mencari, yang menemukan. Ya. Itu dulu. Lalu di dalam Lukas itu, di dalam tulisannya itu ditulis yang adalah yang tadi kamu persoalkan. Malaikat berkata yang lahir Tuhan. Malaikat berkata yang lahir Tuhan. Lahir bagimu Tuhan. apa? Tuhan. Nah, Tuhan. itu yang Nah, ya, sekarang masuk akal nggak menurutmu Tuhan lahir? bukan masalah. Yang saya tanya itu, Aku tanya masuk akal nggak Tuhan lahir? kenapa lu tanya sama saya masuk akal apa nggak masuk akal? Ini temanya agama tanpa akal. Berarti kalau Anda mengatakan tidak masuk akal, berarti agama Anda tidak masuk akal. Kalau masuk akal, Tuhan lahir, Hah? itu akal nyamuk. Kan kamu yang bilang, bukan saya. Lukas yang mengatakan, bukan aku. Ya juga bukan aku, itu Lukas yang mengatakan goblok. Nah, Lukas itu kitabnya siapa? Kitabku atau kitabmu? Meow. 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 Kitabnya yang gak masuk akal, aku yang dimarahi sama dia. Hei, kitabmu yang tidak masuk akal, kenapa pula kau marah sama aku? Maafkan aku, Bang. Maafkan aku, Bang. Abangku, maafkan aku. Maafkan aku, Bang. Maafkan aku. Anda yang duluan ngatain aku goblok. Tadi diskusi-diskusi bagus-bagus aja. Tapi seketika Anda menyebut-nyebut saya goblok, harusnya tidak perlu keluar kata-kata goblok itu, Abang. Diskusi kita itu bagus. Boleh keras, tapi Anda mengatakan aku goblok, itu sudah mengganggu suasana hati, iya kan? Oh iya dong. Makanya ya aku kembalikan sama Anda apa yang keluar dari mulut Anda, saya kembalikan ke mulut Anda kembali gitu. Maaf ya abangku, jangan dendam sama aku ya bang. Aku menyayangimu abangku, makanya aku ada di sini. Oke, maafkan diriku ya. Kebenaran memang pahit. Kan di situ dikatakan pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Berarti yang lahir Tuhan. Masuk akal nggak? Tuhan lahir. Nah kan gitu. Data itu selalu dipakai oleh orang Kristen ketika ditanya, mana buktinya Yesus itu Tuhan? Dikasihlah data itu. Itu memang begitu adanya. Jadi maafkan diriku sayang. Terpaksa aku buka itu sayang. Jangan kau marah, itu fakta memang begitu. Saudara-saudara saya muslim tolong dibatalkan permintaannya. Dibatalkan. Dibatalkan permintaan yang muslim. Manusia bekicot lagi, ini lagi yang naik. Apalah ini? Inilah Abang Suma ini, nggak pinter-pinter. Kemarin bikin judul, Kok dibawa, rapikan sendal di bawah, ya. Katolik Protestan. Halo Bang Luna. Halo juga. Protestan. Oke. Abang menyaksikan tadi saya dialog. Oke, silakan tanggapannya. Silakan, Bang. Tanggapannya gimana?
Anda menyaksikan tadi saya dengan tadi, dua Bang. orang. Dia menolak Tidak, Lukas Bang, tidak 2:11. Dia menolak Lukas 2:11, Gimana? katanya tidak masuk akal kalau Tuhan yang lahir. Ya, masuk akal. Jadi maksudnya ya, Menurut lahir, Anda ada masuk- orang diperingati hari kelahiran. Ya, jadi menurut Anda Tuhan itu bisa dilahirkan manusia? Orang kan dia lahir. Iya, maksudnya masuk akal nggak Tuhan pencipta dilahirkan oleh ciptaan? Ya artinya kan karena dia di apa suatu apa katanya mukjizat gitu kan, di bahasa apa ya Bang, dikaruniakan gitu, di orang tahu lah Iya, Bang, orang enggak Islam kan KTP juga ada Bang. Apa? Gimana? Kristen KTP. Tapi mirip Mikana bang ini. Tinggal kasih pemerah sedikit. Lebih cantik malah Mikana. Mikana biar begitu masih kota 4 mukanya. Allahu Akbar. Masuk akal nggak Tuhan lahir bang? Ya kenyataannya kayak gitu kok Bang. Dikatakan Ya, kan makanya- situ dilahirkan katanya. Iya makanya masuk akal nggak? Iya masuk akal lah Bang, orang di situ